Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema yang sebenarnya baik sekali untuk kita renungkan, yaitu tema tentang kesabaran. Kita akan merenungkan tema ini Bapak Ibu dari dua kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk boleh membukanya. Yang pertama dari Amsal, tentunya yang tadi kita sudah baca juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan merenungkan lagi dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai 10. Ada dua bagian firman ya. Pertama Amsal 16 ayat yang ke-32, yang kedua 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, kata Amsal. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Satu firman yang menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara. Satu lagi kita akan baca dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai 10. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguhnya kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, dapatkah kita sabar ketika kita mungkin melewati sulitnya hidup ini? Entah itu karena masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau mungkin kita sedang mengalami satu sakit tertentu yang serius Bapak Ibu Saudara. Dapatkah kita sabar melewati situasi itu? Dapatkah kita bersikap sabar untuk tidak dendam, untuk tidak marah ketika kita disakiti Bapak Ibu Saudara? Atau ketika kita menghadapi orang yang jahat dan orang itu melukai hati kita begitu dalam. Dapatkah kita sabar menghadapi orang seperti ini? Dapatkah kita sabar untuk tidak emosi? Untuk tulus, untuk hati ini tetap terkontrol. Ketika kita menghadapi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang seringkali merasa diri paling benar, orang yang suka menghakimi, orang yang bebal, orang yang susah diatur keras kepala. Kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, bisakah kita sabar? Seringkali menjengkelkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita sabar dan tetap melayani ketika pelayanan kita
bukannya dipuji, tetapi dikritik, dicela, tak didukung, diremehkan, tak direspek. Bisakah kita sabar dan tetap melayani? Memahami orang itu kenapa bersikap seperti itu. Bisakah Bapak Ibu Saudara? Gak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Pernah ada asyir yang curhat Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang gampang sebenarnya asyir itu. Hanya menjadi penyambut di sana. Bukan disuruh di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau disuruh di sini banyak orang juga menolak ya Bapak Ibu Saudara, nggak gampang. Ya, nggak gampang ada di depan. Tapi di asyir sana nggak perlu ngapa-ngapain, hanya menyambut. Jadi satu kali orang ini curhat betapa nggak gampang menjadi asyir itu. Kenapa? Ketika berhadapan dengan orang, kadang-kadang kita nyalamin orang itu cuma nempelkan tangannya saja. Nempelkan, kayak kita itu nggak dipandang gitu ya. Ada ketika kita menyapa, menyalami dia wajahnya entah kemana, dia nggak membalik sapa. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara situasi itu begitu membuat kita bisa nggak bisa sabar ya Bapak Ibu Saudara. Bisa kita kemudian mengatakan apa? Nggak mau melayani lagi meskipun jadi asyir. Gak gampang. Bapak Ibu Saudara nggak gampang loh. Jadi kalau ada asyir tolonglah disapa. Ya, dilihat wajahnya, dia tulus hati menyambut setiap kita, dia ingin menyatakan kasih Tuhan sama kita, maka berilah sebuah respon yang bisa menyemangati orang-orang yang melayani dalam rumah Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, gak gampang ya. Bisakah kita sabar, menahan diri untuk tidak palsu dan tetap bersyukur dengan tulus ketika kita berhadapan dengan kenyataan ada orang yang lebih baik dari kita, lebih sukses dari kita, lebih berhasil, lebih kaya dari kita. Entah itu di kantor, di pelayanan, di komunitas, atau di pergaulan kita. Bisakah kita sabar dan tetap bersyukur sama dia? Nggak palsu, rasa syukur kita benar-benar tulus, nggak iri. Bisakah Bapak Ibu Saudara? Atau yang lebih sepele lagi, bisakah kita sabar di depan lampu merah dan kemacetan? Lampu merah itu bicara hanya 2 menit Bapak Ibu Saudara, paling lama itu 2 menit. Tapi bisakah kita sabar di hadapan lampu merah itu, berhenti sejenak? Gak gampang, gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita itu seperti ditarik oleh 2 keadaan. Kita mau sabar menghadapi situasi itu tetapi menyesakkan, kadang-kadang itu menyulitkan, mengganggu kita. Kita ingin buru-buru dan tidak sabar, cari jalan pintas, tetapi kita takut fatal. Ya Bapak Ibu Saudara, sabar itu nggak gampang. Karena lawan dari sabar itu ketidaksabaran. Ya, kalau kita mau tidak sabar, kita takut situasinya bisa fatal. Akibat-akibat bila tidak sabar itu banyak Bapak Ibu Saudara, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh. Bapak Ibu Saudara, sempurna itu butuh proses dan butuh waktu, setuju? Sempurna itu butuh proses, butuh waktu. Tidak ada yang instan, kita harus sabar jalani proses. Maka kalau kita dalam hidup ini bicara tentang kesuksesan, kita ingin cepat kaya, kita ingin cepat sukses. Tidak ada yang instan, kita harus proses. Maka tidak sedikit orang yang karena ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, tidak sabar menjalani proses. Dia melakukan tindakan-tindakan ilegal dalam bisnis. Dia melakukan korupsi, dia melakukan investasi yang sembrono. Akibatnya fatal Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit orang yang akhirnya harus berurusan dengan hukum dan mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara, kita banyak melihat di berita beberapa waktu lalu, banyak sekali berita yang viral. Salah satunya adalah ketika ada seorang pengemudi mobil Fortuner menabrakkan mobilnya ke satu mobil Brio, kalau nggak salah. Mobil yang ditabrak rusak, mobil dia rusak dan ternyata pinjaman lagi. Dia harus berurusan dengan hukum.
Dia harus mengganti. Akibat tidak bisa sabar, menahan diri. Apalah salahnya disalib? Tapi saya memahami sih. Di jalanan ibu kota itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Khususnya para pria yang menyetir gitu ya. Bapak-bapak ya. Gak gampang. Bisakah kita sabar terhadap suami kita, istri kita? Suami istri itu bisa saling tidak sabar ketika menghadapi suaminya atau istrinya, pasangannya ini mempunyai karakter yang buruk, sikap atau perbuatan atau perkataan yang tidak mengenakkan. Tidak sedikit akibat sebuah perkataan, perlakuan, relasi suami istri itu berujung cerai. Bapak Ibu Saudara, orang berdosa menikahi orang berdosa. Bisakah ada jaminan dalam relasi suami istri itu tidak ada masalah? Kita menikahi orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Sudah pasti dia bisa menjengkelkan. Tapi bisa nggak kita sabar? Tidak sedikit orang yang kemudian emosional, melampiaskan amarahnya pada pasangan. Dan pernikahan itu berujung cerai. Kita perlu menyadari, berubah itu nggak gampang. Berubah itu butuh proses. Pasangan yang kita nikahi, dia butuh proses untuk berubah dan kadang-kadang melalui situasi-situasi yang tidak mengenakkan. Bapak Ibu Saudara, bisa membuat kita menderita. Maka saya setuju sekali. Salah satu kata yang menggambarkan kesabaran dalam bahasa Inggris itu long suffering Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang panjang. Long suffering. Gak gampang. Tapi itu salah satu contoh. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Akibat tidak sabar itu bisa fatal. Tidak bisa sabar, rendah hati. Dan kemudian kita menerima setiap tantangan ketika ada orang yang menantang kita, menyentuh ego kita. Kamu jual, gua beli. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit akhirnya itu apa? Berubah menjadi konflik. Merusak persahabatan. Merusak pertalian pertemanan kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Melukai hati orang. Bapak Ibu Saudara, kita bisa marah dan tidak bisa terima. Tidak bisa sabar dan mengampuni, kemudian merencanakan pembunuhan. Ketika ada orang yang berlaku jahat sama kita, bukankah itu yang terjadi beberapa waktu lalu? Akibatnya fatal. Keluarga berantakan, karir hancur, masa depan gelap. Kita melihat akibat dari ketidaksabaran itu begitu merusak Bapak Ibu Saudara, begitu menghancurkan, bahkan membuat kita terkadang bisa menyerah menjalani hidup ini, bisa menyesal. Kenapa aku lakukan itu? Tapi sudah dilakukan. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami situasi ini. Akibat tidak bisa menahan marah, tidak bisa sabar menjalani proses pembentukan Tuhan. Satu kali di seminari, ketika saya masih di seminari, saya meluapkan amarah saya, melakukan tindakan yang tidak terpuji. Yang kemudian berujung saya harus diskors 6 bulan. Saya ingin menyerah. Saya ngomong sama mama saya keluarkan ijazah S1 saya. Saya tidak mau lanjut lagi seminari ini. Begitu sulit. Saya tidak sabar untuk menjalani proses yang panjang pembentukan yang menyakitkan ini. Saya bilang sama mama saya mau menyerah. Tapi untung Tuhan taruh hati yang tidak sejahtera untuk melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Itu masa yang kelam sekali bagi hidup saya. Maka saya setuju kalau Mahatma Gandhi itu pernah ngomong seperti ini, walaupun dia bukan orang percaya, tapi perkataannya cukup bijaksana. Kehilangan kesabaran berarti kamu kalah dalam perang. Bila kamu kehilangan kesabaran berarti kamu kalah dalam perang. Hidup ini peperangan. Kita harus bertarung Bapak Ibu Saudara. Maka itu kita butuh kesabaran.
Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu sangat penting kita bangun dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengupayakan kesabaran dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada banyak situasi yang bisa menguji kesabaran kita. Bahkan ada banyak potensi kita bisa kehilangan kesabaran yang kemudian berakhir fatal. Jadi kesabaran itu penting Bapak Ibu Saudara. Karena kesabaran ini sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama, dia dapat membuat kita berpikir jernih dan bijaksana. Kesabaran itu bisa membuat kita berpikir lebih jernih dan menjadi bijaksana. Kesabaran itu dapat membantu kita bertumbuh dan diberkati. Kesabaran itu dapat membantu kita pulih dari setiap situasi. Kesabaran itu dapat membantu kita membangun reputasi dan membuat perubahan. Kesabaran itu dapat membantu kita membuat keputusan yang tepat. Karena kesabaran itu Bapak Ibu Saudara, itu membuat kita berhati-hati dalam hidup ini. Kita tidak terpancing oleh keadaan, kita tidak terpancing oleh emosi, kita tidak terpancing ketika dipanas-panasi. Waktu kita mau mengambil keputusan, kita menimbang-nimbang, kita belajar, kita menenangkan hati kita. Kita sabar, meredam diri kita. Daud ketika ia dikejar-kejar Saul, bisa saja dia balas, tapi dia sabar. Dia tidak membalas, bahkan dia berkata apa? Aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ketika ada kesempatan dia membunuh Saul, dia bisa balaskan itu pada Saul. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Yusuf dan Ayub sampai titik terendah hidup mereka. Dari tertinggi sampai terendah. Ini situasi yang gak gampang. Kita bisa ada di dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara. Menghadapi masa-masa sulit. Yang kadang-kadang itu apa? Sangat menyakitkan. Sangat membuat kita tertekan. Tetapi Yusuf dan Ayub itu bisa begitu sabar. Sehingga mereka bisa apa? Bisa melewati masa sulit itu. Dan menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Kesabaran itu memproses kita, membentuk kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa pulih. Rahab seorang pelacur, seorang yang najis sekali. Orang yang tidak ada satupun mungkin orang yang akan berteman dengan dia. Dia menghadapi situasi yang tidak gampang. Masa itu dengan jati diri seorang pelacur di tengah-tengah umat pilihan. Tapi dia sabar menjalani ini semua. Dan bagaimana kesabarannya itu kemudian membuat dia pulih. Bahkan namanya ada di dalam Injil Matius pasal 1 yang bercerita tentang nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ada nama Rahab di sana. Bagaimana Tuhan menghormati Rahab dan memakai dia. Luar biasa. Rasul Paulus seorang yang jahat sekali. Seorang yang dijauhi, bahkan awal-awal dia bertobat itu para rasul pun tidak mau dekat dengan dia. Tapi kesabarannya membangun reputasinya. Bahkan ia bisa membuat perubahan. Perubahan yang berdampak besar bagi perjalanan gereja. Bahkan termasuk gereja kita Bapak Ibu Saudara. Kesabaran itu penting, dia bermanfaat bagi kita. Bisa membuat kita mengambil keputusan. Nehemia ketika dia mendengar tanah kelahirannya pora-poranda, dia ingin sekali membantu dan membangun kembali Yerusalem, tapi dia tidak gegabah. Dia berdoa, dikatakan dia berpuasa dan dia menunggu waktu Tuhan untuk dia punya kesempatan meminta bantuan raja. Kesabaran Nehemia membantu dia mengambil keputusan yang bijaksana, waktu yang tepat ketika dia
datang ke hadapan raja. Dan ia mendapat pertolongan raja melalui pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu sesuatu hal yang indah. Kesabaran itu ada orang yang mengatakan apa yang bernama J.J. Rousseau. Dia mengatakan seperti ini. Kesabaran itu pahit memang, tetapi menghasilkan buah yang manis. Kesabaran itu adalah jalan menuju kebijaksanaan. Karena di sanalah kamu belajar dari hal-hal sulit. Bapak Ibu Saudara, itulah kesabaran. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun kesabaran dalam hidup ini? Beri perhatian bagi penguasaan diri kita. Kalau kita mau membangun kesabaran, beri perhatian bagi penguasaan diri kita. Karena ketidakmampuan kita untuk sabar, Bapak Ibu Saudara, itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh lemahnya penguasaan diri kita. Seorang bijaksana mengatakan seperti ini, bersabarlah dengan semua hal, terutama dengan dirimu sendiri. Bersabarlah kamu terhadap semua hal, tapi terutama dengan dirimu sendiri. Maka ketika kita mau membangun kesabaran, yang kita bangun adalah diri kita, kontrol diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar dikatakan ya Bapak. Orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Penulis kitab Amsal tidak berhenti pada pengajaran tentang kesabaran. Dia melanjutkan kalimat berikutnya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dia tidak berhenti di pengajaran tentang kesabaran, tetapi juga pada penguasaan diri. Kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sulitnya kita mengupayakan kesabaran karena apa? Kita mempunyai penguasaan diri yang lemah. Begitu sulitnya kita menguasai diri sepertinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita sedang menghadapi satu musuh yang sangat hebat sekali, yang sangat sulit sekali untuk kita taklukkan. Dan tidak sedikit kita frustasi. Diri kita ini orang sulit Bapak Ibu Saudara. Maka tepatlah kalau seorang penulis, seorang pengkhotbah yang bernama John Piper, dia mengatakan seperti ini. Musuh tersulit, musuh terhebat kita sebagai manusia adalah diri kita sendiri. Bukan serigala dunia yang jahat, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan mertua kita, bukan menantu kita, bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan ipar kita, bukan sahabat kita, bukan sesama kita. Musuh terhebat dan tersulit kita adalah diri kita sendiri. Tidak sedikit mereka yang jatuh, bahkan termasuk hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, disebabkan oleh dirinya sendiri yang tidak bisa ia kontrol. Karakter yang malas, keserakahan, dorongan seks yang tidak bisa dikendalikan, kesombongan, haus akan pujian, kekuasaan, kebencian, iri hati, emosi, tidak suka tersaingi, tidak jujur, suka menghakimi, amarah yang meledak-ledak, ada dendam, ada ucapan yang tidak bisa dikontrol yang kadang bisa melukai orang. Banyak orang yang jatuh bukan disebabkan oleh hal lain, tapi oleh dirinya sendiri. Bagaimana kita melihat Daud jatuh juga oleh dorongan dirinya sendiri yang tidak bisa ia kontrol. Yudas, Salomo, kejatuhan mereka disebabkan oleh diri sendiri. Maka ketika John Calvin mengatakan sumber terpasti kehancuran hidup seseorang
adalah ketika ia memilih untuk menaati dirinya sendiri yang sesungguhnya sulit untuk ia kontrol. Saya setuju, Bapak Ibu Saudara. Diri kita ini condong berdosa, menyimpang, orang sulit, musuh yang tidak gampang untuk ditaklukkan. Maka tanpa penguasaan diri, kita bisa bablas, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah bisa berhasil dalam kesabaran. Jadi tepatlah kalau Amsal 25 ayat 28 itu berkata seperti ini. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dia menjadi orang yang mudah dikalahkan oleh situasi. Menjadi orang yang lemah karena ia tidak punya pertahanan diri yang kuat. Dia tidak bisa kontrol dirinya. Jadi ketika Amsal 16 ayat 32 berkata, mereka yang mampu menguasai diri melebihi orang yang merebut kota, ini bukan tanpa alasan, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan tanpa alasan. Diri kita ini musuh yang sulit sekali untuk ditaklukkan. Maka ketika kita berhasil menaklukkan diri ini, ketika kita berhasil mengontrol diri kita, ini seperti seorang pahlawan yang berhasil menaklukkan satu musuh yang hebat. Seperti seorang pahlawan yang berhasil menduduki satu kota yang berhasil ia taklukkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menaklukkan satu kota, kita mengalahkan banyak orang. Kalau kita pergi berperang menaklukkan satu kota, kita itu mengalahkan banyak orang, mengalahkan penduduk satu kota, tentara satu kota. Itu sebabnya ketika dikatakan oleh Amsal, mereka yang mampu menguasai diri melebihi orang yang merebut kota, itu tanpa alasan. Kita bisa dengan mudah menaklukkan satu kota. Tetapi bicara menaklukkan diri itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan seumur hidup untuk kita bisa menaklukkan diri kita. Entah itu di penguasaan diri, kesabaran, entah itu di bicara tentang apa? Bicara tentang berbuat baik, kasih, sukacita. Susahnya minta ampun. Menjajah satu kota itu gampang. Itu sebabnya dikatakan orang yang dapat mengendalikan diri itu melebihi pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu dikatakan apa? Melebihi seorang pahlawan. Karena dia berhasil menaklukkan dirinya. Jadi hanya orang yang berhasil mengontrol dirinya yang bisa sabar, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mampu menguasai diri? Bapak Ibu Saudara, mampu menguasai diri bukan berbicara tentang seberapa hebatnya kita, seberapa pintarnya kita, seberapa banyaknya sekolah kita, tingginya titel kita, seberapa tingginya posisi kita, seberapa lamanya kita hidup, seberapa banyaknya kita gereja dan pelayanan. Bukan berbicara itu. Penguasaan diri itu berbicara tentang area dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Inner kita, hati kita. Bagian dalam diri yang hanya bisa dikontrol oleh Allah. Yang hanya bisa dibentuk oleh Allah. Yang hanya bisa diubah oleh Allah. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Bahkan sekolah kita, pendidikan kita, lamanya kita menjalani hidup pun tidak mampu untuk menjadi modal kita belajar mengubah diri kita. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau bertumbuh dalam penguasaan diri, kita harus memberi perhatian bagi hati kita, bagi spiritualitas kita. Kalau kita mau spiritualitas kita terbangun, maka kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya ini 160 tingginya. Kalau saya minum suplemen, kalau saya rajin olahraga main basket, katanya main basket itu bisa buat orang tinggi. Saya rajin berenang, bisa nggak saya dalam waktu 1 tahun tinggi saya tambah 5 cm jadi 165? Bisa? Gak mungkin. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Istriku, gak mungkin suamimu bisa tambah tinggi. Terima saja apa adanya dengan 160 cm. Bapak Ibu Saudara, demikian juga Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin kita bisa bertumbuh, khususnya dalam penguasaan diri, dalam kesabaran, kalau kita gak mendapatkan pertolongan Tuhan, kalau kita gak mendapatkan tuntunan Tuhan, kalau kita tidak menyertakan Tuhan di dalamnya, mengandalkan Tuhan, gak mungkin. Dan gak mungkin kita punya relasi dengan Tuhan yang baik kalau kita tidak memulainya. Maka Bapak Ibu Saudara, segala disiplin rohani, firman dan doa, ibadah, ini salah satu alat yang Tuhan pakai membentuk kita, mengubah kita, memproses kita. Maka janganlah heran orang-orang yang menolak kebenaran firman, orang-orang yang tidak memberi perhatian bagi kebenaran firman, yang tidak memberi perhatian bagi kehidupan doanya, bagi ibadahnya. 5 tahun, 10 tahun kekristenannya tidak akan berdampak apa-apa. Bagi dirinya, bagi rumah tangganya, bagi komunitasnya, dimanapun dia berada. Karena memang untuk kita bisa berubah, bertumbuh, kita butuh pertolongan Tuhan. Maka ketika Galatia pasal 5 ayat 23 menyebut penguasaan diri dan kesabaran itu adalah bagian dari buah roh. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita baru bisa menguasai diri. Karena itu buah roh. Hanya roh yang bisa menghasilkan itu dalam diri kita. Roh Kudus kalau tidak dihidupi, tidak disertakan, seberapapun kita berjuang untuk mengontrol diri, bertumbuh dalam kesabaran itu menjadi mustahil Bapak Ibu Saudara. Mustahil sekali. Jangan pernah berharap, ya mungkin kalau kita mengalami kekacauan dalam rumah tangga, dalam relasi, dalam hal apapun, jangan pernah berharap situasi akan berubah. Kalau kita tidak berubah, jangan pernah berharap kita berubah. Kalau kita tidak memohon pertolongan Tuhan untuk kita berubah, maka tidaklah mustahil. Ketika Rasul Paulus yang kejam, Rasul Paulus yang arogan, Rasul Paulus yang sombong, yang jahat, yang penuh kebencian terhadap orang Kristen, itu dia mampu berkata dengan luar biasa dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai 10 yang tadi kita baca. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang kesulitan, kesukaran dalam pelayanan. Kesukaran dan kesulitan itu bukan hanya dalam pelayanan, ada dalam banyak hal situasi hidup kita. Bisa membuat kita menyerah. Bisa membuat kita putus asa, give up. Dan tidak sedikit orang memilih akhirnya bunuh diri. Kita mendengar ada banyak sekali artis-artis Korea itu bunuh diri bukan karena mereka tidak punya uang. Bukan mereka tidak punya popularitas, mereka punya uang, mereka punya popularitas. Mereka punya segalanya, apapun yang mereka mau lakukan bisa. Tetapi mereka tidak bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Penderitaan, kesulitan itu
Padahal kalau dikatakan apa? Tidak ada orang yang melukai mereka. Tetapi kekosongan diri, lonely, itu pun membuat menderita. Yang akhirnya orang memilih untuk mengakhiri hidup. Maka luar biasa ketika Rasul Paulus itu mengatakan apa? Bagaimana mereka menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Menanggung dera, dalam penjara kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dia mampu melewati semua itu. Karena ada kekuatan tangan Allah yang menopang. Ada kekuatan tangan Allah yang menyertai. Ada kekuatan tangan Allah yang memampukan dia bisa sabar menghadapi situasi itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun situasi kita, apapun kesulitan kita hari ini, dengan kesabaran, dengan penguasaan diri, dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan melewati situasi ini. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang kesabaran, itu satu kesimpulan ya. Satu kesimpulan ketika kita berbicara tentang kesabaran. Kesabaran itu ketika kamu seharusnya marah dan meledak. Kesabaran itu ketika kamu seharusnya menyerah dan putus asa. Tetapi kamu dengan tulus memilih menguasai diri untuk mengerti situasi bahwa Tuhan mungkin sedang membentuk setiap kita. Amin. Itu kesabaran. Harusnya kita marah dan meledak, harus kita menyerah putus asa. Tetapi kita memilih menguasai diri, mengerti situasi. Karena Tuhan sedang mengajari kita. Dia sedang membentuk kita. Inilah kesabaran Bapak Ibu Saudara. Harus ada Tuhan di sana. Jikalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menang melawan diri kita untuk hidup dalam kesabaran. Karena itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, hanya Engkau dengan Tuhan, hanya kita berdua dengan Tuhan. Apapun situasi kita hari ini, kesulitan apapun yang saat ini sedang kita jalani, mungkin kita sedang ingin menyerah. Mungkin kita sedang putus asa. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, ada jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Kesabaran kita bisa menggerakkan tangan Allah bekerja, mengubah situasi kita. Kesabaran kita membutuhkan kontrol diri. Kontrol diri yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Maka mari kita menguasai diri kita. Kita sabar jalani situasi kita dan doakan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar setiap kita dan mau memulihkan setiap kita. Tuhan, terima kasih. Kami belajar sesuatu siang hari ini. Betapa pentingnya kesabaran. Sehingga kami tidak boleh mengabaikannya. Kami harus membangunnya dalam hidup kami. Tetapi ketika kami mau membangun kesabaran, kami diperhadapkan dengan situasi bahwa diri kami ini orang yang sulit. Tuhan, tolonglah diri kami, bentuklah kami. Baharuilah kami ya Allah Roh Kudus. Ubahkanlah kami untuk bagaimana kami bisa mengatasi diri kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang dapat dengan mudah hidup dengan sabar.
Bukan kami cuma menahan-nahan diri untuk tidak balas. Menahan-nahan diri melewati hidup yang sulit, yang bisa membuat kami putus asa dan frustasi. Tapi kami memohon kepadamu Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini kami punya pengharapan. Ada jalan keluar. Karena bersamamu Tuhan kami dimampukan. Maka berkati Tuhan untuk kami bisa mengatasi diri kami dan bertumbuh dalam kesabaran kami. Karena situasi sulit ini banyak yang bisa membuat kami runtuh dalam kesabaran. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.